Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Bagaimana kabarnya ada di semua? Selamat datang di semester 2 kelas 8. Kita akan belajar bareng lagi tentang materi mata pelajaran PPKN ya. Nah, di semester 2 ini pertemuan pertama kelas 8 pembahasannya tentang semangat kebangkitan nasional 1908. Ini adalah subbab pembahasannya bagian A, perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, sebelum kita memulai pada pembahasan, mari dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, langsung saja pada peta konsep. Nah, di dalam peta konsep ini, khususnya di bab 4 ini, tentang semangat kebangkitan nasional 1908, ada 3 pembahasan ya. Nah, yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu mewujudkan persatuan dan kebangkitan sebagai kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, dari ketiga peta konsep ini akan dibuatkan menjadi 3 video pembahasan ya. Nah, dalam video ini yaitu khusus tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Baik, langsung saja pada pembahasan kita. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan nasional? Nah, kebangkitan nasional ini merupakan masa kebangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi sekali lagi, kebangkitan nasional ini merupakan masa bangkitnya. Bangkitnya apa? Yaitu bangkitnya rasa dan semangat. Semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kebangkitan nasional ini ditandai dengan lahirnya organisasi sosial ya, organisasi sosial di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Pada tanggal 20 Mei 1908 yaitu Budi Utomo. Nah, lahirnya organisasi tersebut dinilai sebagai titik awal sebagai titik awal. Titik awal apa? Yaitu titik awal kebangkitan nasional ya, untuk melanjutkan perjuangan bangsa dengan strategi baru. Titik awal dengan strategi baru ya. Dengan strategi baru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi baru ini, atau kenapa sih harus ada strategi baru? Nah, strategi baru ini adalah tentunya strategi yang berbeda dari strategi sebelumnya, di mana strategi perjuangan baru itu dilakukan melalui apa? Melalui organisasi ya, melalui organisasi yang dipimpin oleh kaum intelektual, ya. Oleh kaum intelektual ini dengan rasa persatuan dan kebangsaan yang mulai tumbuh. Nah, yang selanjutnya bagian pertama yaitu bagaimana sih kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, kondisi Indonesia sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya bangsa Indonesia itu memperoleh kemerdekaan dalam waktu yang lama. Nah, banyak para pahlawan yang gugur demi mempertahankan bumi pertiwi tercinta ini. Mereka mengorbankan seluruh jiwa dan raga. Mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk apa? Untuk mengejar sebuah kata merdeka. Nah, sebelum tahun 1908 telah banyak bangsa lain yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia. Mereka contohnya banyak memeras, terus juga menindas dan merampas hak-hak rakyat Nusantara. Nah, banyak perlawanan kita yang masih bersifat kedaerahan.
Nah, makanya muncul banyak tokoh yang memegang andil besar dalam perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan bangsa lain. Nah, pada abad ke-15 ya, pada abad ke-15 Eropa mengadakan ekspedisi. Eropa mengadakan ekspedisi di seluruh dunia untuk mencari sumber makanan baru. Nah, hal ini disebabkan oleh rusaknya ekonomi Eropa. Eropa itu ekonominya adalah rusak ya. Rusak ekonomi Eropa. Nah, karena perkembangan teknologi di bidang pelayaran dan akibat peperangan, maka pelaksanaan ekspedisi ini menghasilkan penemuan lahan baru dan sumber ekonomi baru melalui perdagangan. Namun, pada akhirnya Eropa tidak hanya melakukan perdagangan saja, melainkan apa? Ya, tidak hanya berdagang saja, melainkan menjajah ya. Jadi Eropa ini tidak hanya melakukan perdagangan saja, melainkan melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa kita. Nah, pada tanggal 20 Maret 1602, Indonesia telah dikuasai oleh pihak Belanda dengan dibangunnya VOC ya. VOC di wilayah Indonesia. Akibatnya rakyat Indonesia mengalami banyak sekali siksaan dan kekerasan. Nah, berikut beberapa peraturan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Nusantara, diantaranya adalah politik adu domba, terus juga kerja rodi dan tanam paksa. Apa sih yang dimaksud dengan politik adu domba atau seperti apa? Nah, VOC ini melakukan politik adu domba ini yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain ya. Politik adu domba ini mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Nah, di dalam suatu kerajaan di berbagai daerah di Nusantara. Maka politik adu domba ini berakibat pada makin melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat di Nusantara. Nah, jadi setiap kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini yaitu diadakan politik adu domba ya. Politik adu domba oleh siapa? Yaitu oleh mereka yaitu ini ya, yaitu penjajah Belanda. Ya, jadi sekali lagi penjajah Belanda melakukan politik adu domba ya, yang berakibat makin melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat di Nusantara. Yang kedua peraturan dari penjajah Belanda itu apa? Yaitu kerja rodi. Apa sih yang dimaksud dengan kerja rodi? Nah, penduduk di Nusantara makin menderita ketika Daendales berkuasa, yaitu pada sekitar tahun berapa? Pada sekitar tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, penerapan kerja paksa atau kerja rodi ini untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyer ya, membangun jalan. Nah, membangun jalan sepanjang Pulau Jawa ya, Pulau Jawa yaitu Anyer Panarukan, membuat rakyat semakin sengsara. Nah, yang ketiga yaitu tanam paksa. Apa sih yang dimaksud dengan tanam paksa itu? Ya, nah, sistem tanam paksa ini diwajibkan rakyat menanam tanaman sesuai dengan ketentuan pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi di dalam sawah atau ladangnya, ya, hasil tanam paksa ini diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, tanam paksa ini mengakibatkan rakyat diperas. Apa yang diperasnya itu? Tentunya tenaga, terus juga kekayaannya, sehingga rakyat Indonesia atau Nusantara ini menjadi jatuh miskin. Padahal penjajah itu mendapatkan kekayaan yang berlimpah dari Nusantara tentunya ya, untuk membangun Belanda menjadi kaya di Eropa. Nah, yang selanjutnya ada beberapa kesimpulan bahwa terdapat beberapa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yang meliputi: yang pertama, kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Yang kedua, rakyat Indonesia semakin sengsara dan menderita akibat dari adanya penjajahan. Yang ketiga,
banyak pertikaian yang timbul di berbagai wilayah Indonesia akibat sistem adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Yang keempat, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi, yaitu masa penjajahan Lendales dan sistem tanam paksa masa penjajahan Belanda. Lalu yang selanjutnya, Belanda melakukan pemerasan seluruh kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu sistem perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Nah, ini adalah beberapa kesimpulan bahwa terdapat beberapa kondisi bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ini diantaranya seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, nomor 2, perjuangan Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, yang pertama yaitu perjuangan melawan penjajah Portugis. Perjuangan Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah Nusantara. Terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Perjuangan melawan Portugis dilakukan oleh rakyat Malaka, dilakukan oleh rakyat Malaka, Jabor, Demak, Maluku, dan Sunda Kelapa. Nah, perjuangan rakyat Malaka itu seperti apa? Nah, dalam perjuangan rakyat Malaka pada tahun 1511 ini rakyat Malaka di bawah pimpinan siapa? Sultan Mahmud Syah I melakukan perlawanan terhadap kependudukan Portugis. Namun, akhirnya Portugis dapat mendesak pasukan Malaka sehingga mereka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Nah, Malaka akhirnya jatuh ke Portugis tahun 1511. Pada tahun 1526, Pulau Bintan diserbu oleh Portugis. Sultan Mahmud Syah I kemudian lari ke Kampar hingga wafatnya pada tahun 1528. Yang kedua, perjuangan rakyat Johor. Nah, di dalam perjuangan rakyat Johor ini dipimpin Alauddin Riayat Shah II, putra dari Sultan Mahmud Syah I. Rakyat Johor melakukan perlawanan terhadap Portugis mulai tahun 1530. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan oleh Abdul Jalil Shah I, yaitu sekitar pada tahun 1580 sampai 1597 yang dapat menangkas serangan Portugis. Yang ketiga yaitu perjuangan rakyat Demak. Perjuangan rakyat Demak. Nah, dalam perjuangan rakyat Demak ini di bawah pimpinan Adipati Unus pasukan Demak yaitu Jawa Tengah pada tahun 1512 sampai dengan 1523 melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan dibantu oleh armada Aceh, Palembang, dan Bintan. Adipati Unus berusaha merebut kembali Malaka dari kekuasaan Portugis, namun tidak kunjung berhasil. Yang selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Maluku. Nah, dalam perjuangan rakyat Maluku, Portugis mampu menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Nah, Portugis kemudian menuju ke Maluku Utara untuk merupakan yang merupakan pusat rempah-rempah Jadi sekali lagi bahwasanya Portugis menuju ke Maluku Utara untuk yang merupakan pusat rempah-rempah. Jadi untuk menguasai pusat rempah-rempah ini. Nah, lalu pada tahun 1912 Portugis melakukan hubungan dagang dengan Sultan Hairun dari Ternate. Ternyata sikap Portugis berusaha memonopoli perdagangan tersebut. Dan juga selain memonopoli, memeras dan menindas rakyat dan juga melakukan penyebaran agama Kristen secara paksa terhadap penduduk Maluku Utara. Yang selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Sunda Kelapa. Nah, perjuangan rakyat Sunda Kelapa ini, Fatahillah, seorang ulama dari Demak yang bertugas menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, pada tahun 1527, pasukan Fatahillah menyerang orang-orang Portugis di Sunda Kelapa dan berhasil mengalahkannya. Nah, pasca kemenangan tersebut, Fatahillah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa oleh Fatahillah kemudian diganti dengan nama Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta, yang berarti kemenangan akhir. Setelah kemenangan itu, kemudian Kerajaan Banten berdiri.
Nah, yang selanjutnya yaitu perjuangan menentang penjajah Belanda. Perjuangan bangsa menentang penjajah Belanda menggunakan kekerasan senjata dimulai pada abad 17, 19 sampai abad ke-20. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram dan Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan membahas tentang beberapa perjuangan kemerdekaan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu peperangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro atau disebut juga dengan Perang Diponegoro ya, atau disebut juga dengan Perang Diponegoro. Diponegoro. Yang kedua yaitu Perang Padri dan yang terakhir yaitu Perang Rakyat Aceh. Nah, sekilas tentang Perang Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu merupakan keluarga anggota kerajaan di Yogyakarta. Namun ketika terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang berkuasa yang juga turut dicampuri oleh Belanda, ia bersama neneknya pindah ke Tegarrejo, sebuah desa dekat dengan Yogyakarta. Nah, Perang Diponegoro diawali dengan persengketaan antara Belanda dan Pangeran Diponegoro. Ya, persengketaan terjadi ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat jalan ke tanah Tegarrejo tanpa seizin dari Diponegoro, sehingga menimbulkan amarah Diponegoro dan rakyatnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu Perang Padri. Nah, Perang Padri itu terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat, bermula dari pertentangan dua pihak dalam masyarakat, yakni antara kaum Padri dengan kaum adat, di mana kaum Padri atau kaum adat ulama ya melakukan gerakan untuk memperbaiki keadaan masyarakat Minangkabau dengan cara mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni. Ternyata ini terdapat reaksi keras dari kaum adat yang ingin mempertahankan kebiasaan mereka. Nah, dalam perang saudara makin meluas dan keadaan ini dimanfaatkan betul oleh Belanda, terutama sesudah kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Langkah Belanda bukan saja untuk melawan kaum Padri, tetapi juga ditunjukkan untuk menanamkan kekuasaannya di Minangkabau. Nah, yang ketiga yaitu Perang Aceh. Pada bulan Maret 1873, Belanda meminta Sultan Aceh yaitu Sultan Muhammad Daud Shah untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas daerahnya. Sultan Aceh tidak bersedia mengakuinya walaupun Belanda memintanya berulang kali, hingga pada tanggal 26 Maret 1873 datang maklumat perang dari pihak Belanda. Maka mulailah Perang Rakyat Aceh dan memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, yang ketiga, kelemahan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama yaitu penjajahan bersifat lokal atau kedaerahan. Nah, artinya bahwa perjuangan yang dilakukan itu terbatas pada daerah tertentu saja. Tidak ada koordinasi satu sama lain antara para pejuang di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalnya, Pangeran Diponegoro berjuang di daerah Yogyakarta dan sekitarnya saja. Terus juga Tuan Iman Bonjol hanya berjuang di daerah Minangkabau. Tidak ada kerjasama antar daerah dalam menentang sejarah. Makanya perjuangan itu masih bersifat lokal atau masih bersifat kedaerahan ya, belum ada koordinasinya. Yang kedua, yaitu perlawanan terhadap penjajah dilakukan secara sporadis atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, makanya sebagai akibatnya kekuatan penjajah lebih terkonsentrasi ya untuk menghadapi suatu perlawanan saja. Penjajah dapat dengan mudah memadamkan perlawanan itu satu demi satu. Yang ketiga yaitu perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Nah, ketika pemimpin itu meninggal dunia dan diasingkan oleh penjajah, maka perjuangan pun berhenti karena tidak ada yang melanjutkannya atau meneruskannya. Yang keempat, perjuangan menentang penjajah sebelum masa 1908 dilakukan dengan kekerasan senjata. Ya, dengan kekerasan senjata maksudnya apa? Nah, dalam hal ini persenjataan pihak penjajah lebih modern ya, lebih modern, sedangkan persenjataan yang digunakan oleh bangsa Indonesia lebih banyak menggunakan senjata tradisional. Yang terakhir yaitu para pejuang
dapat diadu domba oleh pihak penjajah, sehingga perselisihan sering terjadi antar pemimpin Indonesia sendiri ya. Sehingga terjadi perselisihan di sini, perselisihan karena mudahnya diadu domba oleh Belanda ya. Nah, penjajah Belanda memang lihai menerapkan politik ini ya, politik adu domba ini, yakni politik memecah belah bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.